Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kedua nih teman-teman. Dari pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh Grandmaster Dunia di event turnamen Qatar Master 2023. Dan saat ini sudah keluar Nonderbek Yakobov sebagai juara teman-teman. Namun di part yang kedua ini saya akan membahas permainan dari babak ke babak. Next time akan saya bahas hingga tuntas yang mendapatkan Nonderbek sebagai juara. Partai kali ini teman-teman, putih dipegang oleh Magnus Carlsen dan hitam dipegang oleh Karthikeyan Murali di babak ketujuh. Dari beberapa pertandingan atau turnamen, kali ini Magnus Carlsen cukup drop perolehan nilai hingga dia tersingkir dari pertandingan, kalah dengan elo rating yang cukup jauh di bawahnya. Pertanyaannya, apakah dia tidak tertarik dengan hadiahnya atau memang staminanya lagi drop? Dan dimulai dari E4 oleh Magnus Carlsen, E5 dimulai oleh Karthikeyan Murali, kuda F3, kuda C6, gajah B5, A6, gajah ke-4 dan kuda ke F6. Pembukaan Ruy Lopez dimulai di partai ini. Kuda C3, B5 dan gajah ke B3, gajah C5, kuda D5, D6. Tentu di sini teman-teman, dari Magnus Carlsen sangat menguasai dari beberapa varian pembukaan Ruy Lopez ini. Dibalas dengan C3, gajah ke-6 menghalangi langkah kemungkinan kombi. D4, pion kali pion dan gajah di sini langsung memukul kuda. Dipukul oleh pion, gajah cek yang memaksa di sini pertukaran. Namun tidak disangka langkah dari Karthikeyan Murali yang saat ini cek. Carlsen ternyata tidak menutup dengan kuda atau gajah teman-teman. Namun di sini Carlsen memilih untuk raja F1. Kuda ke E7, menteri ke D3, dan dibalas dengan menteri ke D7. H4, H6 dibalas H5, dan di sini kuda kali pion. Dilanjutkan dengan benteng ke H4, persiapan untuk memobilisasi seluruh perwiranya untuk serangan. Namun di sini dari Karthikeyan, rokade panjang. A3 dibalas gajah ke A5 dan A4, gajah ke B6 dibalas dengan kuda D2. Perhatikan teman-teman, jika di posisi ini pion kali pion, akan datang pion kali pion, gajah di sini kali kuda, dilanjutkan dengan dipukul oleh kuda, menteri ke A3. Tentu di sini menempatkan posisi serang dari putih cukup menarik. Menteri C6 sekalipun akan dikerahkan seluruh kekuatan dari putih. Namun Carlsen di posisi gajah ini ke B6 memilih kuda ke D2 terlebih dahulu. Dia masih berharap pion yang di B ini memukul pion yang di A. Benteng ke-8 dibalas dengan pion kali pion. Pion kali pion, kuda ke-4. Setelah mengajak pertukaran di sini, raja B7. Tentu tidak mau ada benteng masuk tujuan daripada Carlsen. Menteri F3 dengan langsung mengepin, dan di sini menteri ke C6. Jika di posisi ini teman-teman, kuda memukul kuda yang di F6, maka tentu di sini pertukaran yang tidak bisa dihindari. Kalaupun di sini terjadi pertukaran menteri dan dipukul oleh gajah, maka di sini benteng ke F8 tidak membuahkan keuntungan untuk putih maupun hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri C6. Langkah partai di sini dari Carlsen memukul pion H6. Langkah yang memang sedikit rumit kenapa itu dilakukan oleh Carlsen.
Tapi tujuannya dari Carlsen ini adalah untuk mendapatkan kuda terang yang terancam oleh gajah. Ketika di sini pion kali pion, maka di sini terjadi pertukaran kuda. Namun langkah itu sudah terbaca oleh Kartikeyan. Kartikeyan menukarkan kualitas dengan benteng kali kuda. Dipukul oleh benteng, dan di sini baru pion memukul gajah. Menjadi unggul satu perwira dari hitam. Apakah ini Carlsen salah menghitung? Atau memang ada unsur sengaja? Tinggal teman-teman yang menilai. Benteng G1, B8, dan dibalas dengan langkah benteng G2 kembali. Langkah bolak-balik yang sepertinya kurang perlu untuk Carlsen. Menteri ke B7 dibalas dengan gajah langsung kali kuda. Dipukul oleh kuda, dan di sini menteri kali pion. C6 mengajak pertukaran. Diterima oleh Carlsen. Dipukul oleh raja, benteng ke D1. Dibalas dengan langkah raja C7. Benteng ke-6, benteng ke-8. Yang mana persiapan untuk mengancam pion gantung yang di D4 dan sekaligus ancaman F2. Benteng di sini D2. Benteng F6 mengajak pertukaran. Benteng G4 sudah mulai kehabisan energi karena semua pion atau perwiranya tidak bisa lagi untuk menyerang, teman-teman. Raja D7 dan dibalas dengan G3. Jika di sini benteng E2, teman-teman, akan datang gajah yang langsung menyusun rencana lain dari Kartikeyan. Walaupun di sini G3, benteng F8 tidak bisa tembus juga dari Carlsen. Kembali ke posisi di saat raja D7, langkah partai G3 langsung dibalas oleh Carlsen. Benteng F5 dengan mengancam pion. G4, F7, dan dibalas dengan D3. Kuda C7. Benteng ke-3, dan di sini kuda ke-6. Dengan bebas perwira dari hitam, sementara dari putih sangat terbatas, mengingat penjagaan pion gantung yang di D4 ini, teman-teman, menjadi benteng dari putih tidak leluasa bergerak. D5 dibalas. Di sini langsung diterima oleh Kartikeyan. Benteng di sini F3 dengan mengajak pertukaran, berharap ada kemungkinan remis. Mungkin itu langkah dari Carlsen. Hitam menolak dengan bergeser gitu. Dan di sini benteng kali pion. Benteng kali pion dibalas dengan langkah benteng ke F6. Langkah yang mungkin sekilas benar, tapi di sini cukup blunder langkah daripada Carlsen, teman-teman. Dilanjutkan dengan langkah gajah di sini langsung ke D4. Tentu di sini memang dibiarkan pion H6 diambil oleh benteng untuk diganti posisi dengan benteng di posisi F4. Dipukul pion oleh Carlsen. Benteng ke F4. Benteng kali pion dipukul cek. E1 dan dibalas dengan kuda C5. Mengantisipasi langkah cek sekaligus mempertahankan ancaman. Raja ke D1 sudah mulai sadar bahwa tekanan walaupun dengan 3 perwira ringan cukup membahayakan. Di posisi ini, teman-teman, dari Magnus Carlsen satu langkah menyerah. Kemana yang membuat langkah menyerah? Adalah gajah P3. Carlsen menyerah. Di sisi lain di sini benteng terancam, namun di lain sisi juga ada ancaman yang cukup berbahaya disusul dengan kuda, teman-teman. Jika di posisi benteng bergeser cek ke H7, akan datang raja mengancam benteng. Kemanapun dia, terbaik hanya ke A5 karena semua petak sudah terjaga oleh kuda.
akan datang kuda D3, dan ini ancaman checkmate. Jika masih dilanjutkan dengan langkah benteng cek misalnya, B5 dengan ancaman tentunya. Dicek kembali misalnya, maka tentu akan dipukul karena ancaman checkmate. A7, B6, dikasih kembali. Ini misal teman-teman, maka tetap akan dipukul karena ancaman checkmate tidak bisa ditawar. Dan sekarang manapun langkah tentu ancaman checkmate. Makanya dari Magnus Carlsen di posisi gajah G3 langsung menyerah hingga tersudut di posisi seperti ini langkah sang juara dunia teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih teman-teman, dari babak kelima Qatar Master, Abdus Satorov bertemu dengan Kartikeyan Murali memegang buah hitam. Dimulai dari E4 oleh Abdus Satorov non back dan C5 dibalas oleh Kartikeyan Murali. Kuda F3, D6, D4, dan di sini pion kali pion, kuda kali pion, kuda F6, kuda C3. Pembukaan catur Sisilia varian Najov dimulai di partai ini. A6, gajah G5, dan kuda ke D7. Gajah C4, menteri B6, gajah bergeser ke B3. E6, di sini langsung pertukaran gajah dan kuda, diterima dan menteri ke D2. Persiapan untuk rokade panjang tentunya dari putih. Kuda D7 kembali, bertujuan untuk mengancam gajah terang dari putih. Namun di sini dari Abdus Satorov tetap rokade panjang. Kuda C5 dibalas dengan benteng G1. Gajah D7. Kuda F5 memberikan kuda tersebut kepada pion. Tentu ini langkah yang cukup fenomenal teman-teman. Apa alasannya kenapa dia memberikan kuda tersebut? Namun di sini memang sudah dihitung langkah kombi teman-teman. Tetap kena kombi jika diterima. Jika di sini Kartikeyan menerima tawaran itu, maka akan datang langkah dipukul sekaligus cek. D8, gajah memukul pion. C6, karena di sini ada ancaman kuda naik sekaligus mengancam menteri. D5, dipukul oleh gajah. Sementara perwira dari hitam beku dan putih dengan bebas leluasa siap menyerang. C7 misalnya raja, menteri C8. Raja di sini ke B8 bersiap untuk rokade manual F6 di sini. Yang mana di sini langkah tipu ketika diterima menjadi ancaman untuk benteng, namun ketika ditolak dia akan tetap melanjutkan. G6 tetap melanjutkan di sini. Kuda di sini mengancam menteri. Menteri cukup bergeser ke A3 dengan mengancam balik. Dan jika di sini kuda C5 kembali, G4. Mobilisasi pion yang harus mengorbankan perwira dari hitam. Karena di sini gajah tidak bisa bergerak kemanapun, gajah akan diancam lagi oleh pion. Jika pilihan langkah itu dimainkan oleh hitam, kembali ke posisi di saat kuda diberikan F5 teman-teman. Jika di sini dari hitam memilih dengan memukul gajah terang, maka langkah ini sebenarnya cukup menyederhanakan permainan. Dipukul oleh pion, misalnya dipukul, akan datang langkah seperti ini teman-teman. Dengan ancaman cek, masih bisa di sini. Menteri misal bergeser, cek, maka akan bergeser seperti ini. Sementara ancaman cek di F6 tidak bisa dihindari. Kalau dia memaksa rokade, dia harus kehilangan menteri. Kembali ke posisi di saat kuda F5, langkah partai di sini. Dari hitam mengabaikan langkah tersebut dengan tetap rokade panjang. Dibalas dengan
kuda cek, karena menang tenaga tentunya di sini. Diterima, dipukul oleh menteri, kuda di sini langsung memukul gajah terang putih dengan sekaligus cek. Dipukul oleh pion A, menteri di sini kali pion dan dibalas dengan benteng F1 dengan balik mengancam. Menteri cek, dilanjutkan B1. Gajah ke B5 dengan ancaman dua sisi di sini. Jika di sini teman-teman dari putih menghindar ke I5, maka tentu akan dipukul terlebih dahulu. Setelah dipukul, menteri D4 menjadi bagus posisi hitam. Walaupun di sini menteri G3, namun di sisi lain sudah kalah tekanan dari putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah B5. Langkah jenius di sini dari Abdus Satorov. Di saat menteri ini terancam, dia tidak memilih untuk menghindar. Dia mengorbankan menteri dengan memukul gajah. Diterima tawaran itu dan datang kuda cek. Raja di sini menghindar ke B8. Benteng di sini kali pion sekaligus ancaman cek. Benteng di sini mengancam kuda. Raja di sini ke A2. Menghindari kemungkinan cek terlebih dahulu. Dan di sini menteri G2 dengan mengancam benteng. Dibalas dengan langkah benteng ke D3, mengamankan terlebih dahulu sebelum menyerang atau memukul cek. Dibalas dengan raja ke A8. Di posisi ini langsung dipukul teman. Pion yang digitu. Jika di posisi ini menteri memukul pion juga, maka datang benteng C3. Dan ini dipastikan kalah hitam teman. Kalaupun di sini menteri D2, maka datang kuda kali pion. Benteng D7 misalnya dengan mengajak pertukaran paksa. Diterima tentunya. Dipukul kuda ke A5. D2 menteri, benteng cek. Dan ini satu pilihan. Setelah raja ke A7, benteng cek lagi. B6 misalnya, menteri hilang. Kembali ke posisi di saat benteng di sini. Memukul pion G7. Benteng B8 dibalas oleh hitam. Dan di sini benteng C3. Mengamankan sekaligus menjaga pion. Menteri ke-5 mencoba melindungi pion yang di H7 dan kuda ke C4. Persiapan untuk cek. Menteri di sini kali pion, benteng F3 dengan akan mengancam 2 kali pion tersebut teman-teman. Menteri ke-4 dengan mengancam pion E5. Sangat aman walaupun di sini unggul menteri tidak bisa berbuat banyak dari hitam. Menteri ke-4 dibalas dengan C3 dan di sini A5. Dilanjutkan dengan langkah benteng C7. Jika tetap didorong pion, tentu akan diambil oleh putih. Raja di sini ke A7 terlebih dahulu. Benteng langsung naik ke F7. Jika di sini raja ke A6, maka tentu akan dipukul pion. Dan ini menjadi mutlak kemenangan putih. Kembali ke posisi di saat benteng di sini ke F7, langkah partai dari hitam memilih memukul pion yang di G2, langkah yang sangat tidak perlu, sementara serangan penuh dari putih ini diabaikan teman. Dibalas dengan langkah benteng kali pion dan dijawab dengan langkah menteri ke D5. Benteng di sini mengancam pion, mencoba mengulur tempo di sini agar raja bergeser. Benteng ke D8. Di sini dengan maksud untuk menukarkan menteri dengan 2 benteng, sekaligus dia akan mendapatkan kualitas teman-teman.
tujuan dari Kartikeyan. Namun dibalas dengan kuda D6. Tentu ancaman penuh di sini, teman-teman. Benteng ke-8 lagi. Dan satu langkah dari ini. Dari Kartikeyan Murali menyerah, teman-teman. Kemana yang membuat langkah menyerah? Kuda tetap memukul pion B7. Artinya kalau memang mau ditukar harus total, tidak boleh kualitas. Makanya dari Kartikeyan Murali menyerah atas langkah ini. Kita akan kupas sedikit mana kemungkinannya kok bisa menyerah di posisi ini. Langkah terbaik di sini hanya dengan memukul kuda. Dipukul cek yang memaksa pertukaran. Diterima, dan di sini raja. Perhatikan, ada selisih 2 pion. Yang mana salah satu dari pion hitam harus jatuh. C4 untuk memancing raja naik. C6, A3, C5, dan di sini A4. Yang mana di sini raja kehabisan tempo. Terbaik hanya ke D4. Pion dipukul, promosi tidak bisa dihindari. Ketika dipukul pion, maka C5. Siap promosi terlebih dahulu. D5 disusul dengan raja B6. Ketika sudah seperti ini, tidak mungkin bisa dikejar, teman-teman. Promosi menteri, maka pasti akan dipukul pion yang di E3 ini, teman-teman. Makanya di posisi ini, Kartikeyan Murali menyerah atas langkah Abdus Satorov. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, dari babak kelima, Qatar Master, Magnus Carlsen megang buah putih dan Subrayam Barat megang buah hitam. Dimulai dari E4, E5, kuda F3 dan kuda C6, gajah C4, kuda F6, D3, H6. Rokade langsung dari putih, D6, A4, dan G6. Pembukaan bishop opening varian modern ini dimainkan di partai ini. C3, gajah G7, dan kuda ke D2. Langsung rokade juga dari hitam. B4 langsung, raja ke H7, benteng G1 dan kuda ke H5. B5 dengan mengancam kuda ke A5. Gajah ke A2 dibalas dengan F5. Diterima oleh Carlsen, dipukul oleh gajah D4. Biasanya di posisi ini, teman-teman, Carlsen dengan memainkan gajah turun ke B1. Namun kali ini dia memainkan D4 dengan langsung mengajak pertukaran, memberikan gajah gelap dari hitam menjadi aktif. Dimulai dengan langkah ini, datang langsung kuda F4. Tentu langkah yang kurang akurat dari hitam dan langsung dimanfaatkan kuda G4 oleh Carlsen. D5 dengan mengancam gajah di sini kali kuda. Dipukul oleh gajah, kuda dari Carlsen dipukul pion. Sekarang menjadi bagus titik serang dari putih, teman-teman. Gajah kali kuda dipukul oleh pion, kuda C4 dengan mengancam balik gajah gelap dari putih. Gajah G3 kembali sekaligus untuk melindungi lajur G yang sangat terbuka. H5, H4, A6 dibalas dengan gajah kali kuda. Diterima menteri K2 dengan mengancam pion. Pion kali pion, pion kali pion, menteri ke D5 dengan maksud menjaga pion sekaligus akan mengambil pion. Namun teknik ini sudah cukup lama dimainkan oleh Carlsen. Menteri langsung mengajak pertukaran. Menteri kali pion, benteng kali benteng. Dipukul, benteng B1. Menjadi pion gantung di lajur C ini, teman. A5 menteri, pion kali pion. Menteri di sini masih mencoba membuat seimbang langkah pion gantung tersebut. Dibalas dengan benteng di sini kali pion A1 cek. G2, benteng G1. Jika di posisi ini, teman-teman,
Benteng memukul cek. Apa yang terjadi? Akan dipukul. Gajah cek F8 terbaik. Gajah cek F7. Menteri cek E8. Dan di sini C8 cek F7, F8 cek, yang mengharuskan langkah raja ke-6. Gajah B4 dipukul. Dan di sini hancur. Kenapa di sini dipukul? Karena tentu di sini langkah sedikit memaksa untuk penjagaan benteng. Ketika dia memukul, datang cek. Manapun dia, di sini dipastikan unggul. Namun di posisi benteng E1 nih teman-teman, dari Magnus Carlsen membalas menteri D5. Mungkin ini akurat bagi Carlsen, tapi sepertinya kurang tepat. Datang di sini menteri C1, dibalas dengan gajah ke H2, menjaga G1 untuk ancaman cek. E2 dibalas dengan menteri ke F7, ancaman checkmate yang susah untuk dihindari di sini. Benteng di sini dibuang untuk bisa meloloskan diri maksud daripada hitam. Namun ditolak dengan G3. Dan di sini jika teman-teman diberikan lagi di posisi ini benteng, maka di sini akan dipukul dengan menteri dan mutlak kemenangan untuk putih. Kembali ke posisi di saat raja ini G3, menteri ke H6. Dia sadar bahwa ancaman checkmate tidak bisa dihindari. Akhirnya dipukul paksa dan dipukul. Pakai benteng cek G7 dan hilang benteng. Di posisi ini dari hitam langsung merebahkan raja karena selisih satu perwira gajah, sementara pion sama. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat teman-teman, dari babak kelima Qatar Master, Faisali Rames Prabu megang buah putih dan Samsudin Vodikov megang buah hitam. Dimulai dari E4, C5 dibalas, kuda F3 dan E6. Pembukaan sisi lihat dimulai. E4, pion kali pion, kuda kali pion. A6 dibalas dan H3. Kuda C6 diterima tawaran itu dan dipukul oleh pion. Gajah D3, kuda F6 langsung rokade dari putih. D5, kuda D2, gajah ke 7 dan B3, rokade dari hitam. Gajah ke B2 menyimpan serangan tersembunyi di sini dari putih, teman. A5 dibalas, A4, kuda ke D7, benteng ke E1 dan dibalas dengan langkah gajah ke F6. Tidak mau ada serangan tersebut, maka langsung diblok oleh gajah. Diterima, dipukul oleh menteri, kuda F3 dan dibalas dengan langkah gajah ke A6. Lagi-lagi dari hitam, berniat untuk menyederhanakan permainan. Pion kali pion, dibalas pion kali pion, dan gajah di sini kali gajah. Dilanjutkan dengan benteng kali gajah, simpat, sekalian diajak untuk disederhanakan permainan. Namun dia ketika menerima tentu harus kehilangan. Kuda, benteng di sini ke D6, menteri D2 dengan mengancam pion, dibalas dengan kuda C5 dengan ancaman yang cukup bagus. Menteri tetap melakukan memukul pion sekaligus dengan siap ancaman kuda ini, teman-teman. Dipukul dan menteri ke B4. Sekarang pertukaran benteng bukan kualitas. Kuda kali benteng dan menteri kali benteng. Kuda ke C2 dengan mengancam balik. B1 dan menteri mengajak pertukaran di sini. Tahu bahwa kemungkinannya
langkah akan datang kuda naik. Maka di sini teman-teman, menteri turun ke 8, langkah yang kurang akurat sebenarnya dari hitam. Diabaikan langkah itu dengan menaikkan tetap C5. Ketika terjadi pertukaran, pion merangkak maju teman. Kuda di sini ke A3 dengan mengancam balik. Benteng langsung B7. Persiapan untuk mengawal. Pion ketika terjadi pertukaran menteri. Kuda C4 dengan langsung mengancam menteri. Menteri kali menteri dan dibalas dengan benteng kali menteri C6. Detik-detik di sini. Pion yang kerepotan hitam mengawal karena persiapan untuk promosi teman. F8 dibalas dengan langkah C7. Lagi-lagi di sini memaksa benteng harus mencegah langkah itu. Dilanjutkan dengan langkah benteng C8 langsung dimajukan oleh putih dengan pertukaran, namun masih dicegah dengan kuda D6. Kuda D4 tidak mau membiarkan celah itu terjadi teman-teman. E7 kuda ke B5. Lagi-lagi putih mengajak pertukaran. D4 dibalas, pura-pura tidak tahu sepertinya. Dan di sini raja ke F1. Karena sudah tahu bahwa langkah dari hitam sudah pasti kalah teman-teman. Makanya masih menjaga kemungkinan pion untuk dipromosikan oleh hitam. F6 dibalas, A5 tetap. Pura-pura tidak tahu dari putih. Dan di sini raja ke D7. Disinilah langkah yang memang ditunggu oleh putih langsung dipukul kuda. Dan ternyata di sini dari hitam ketika memukul kuda tentu benteng harus hilang. Langkah partai benteng kali pion. Satu langkah dari ini langsung menyerah teman. Di mana langkah yang membuat menyerah dari hitam dengan langkah sederhana kuda ke B5. Langkah ini langsung membuat hitam menyerah karena tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk promosi, apalagi persiapan promosi dari pion yang di lajur A ini tidak bisa dihentikan teman. Makanya langsung menyerah dari hitam. Jika masih dilanjutkan dengan benteng mengancam, maka tetap aman. Kemanapun dia, tetap tidak bisa menghalangi langkah promosi itu teman. A1 tetap akan didorong. Dia minta perwira tentu. Dan jika benteng ini sudah jatuh, mustahil untuk dilanjutkan. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir nih teman-teman, Parayan David melawan Gukes memegang buah hitam. Yang mana Gukes digadang-gadangkan akan keluar sebagai juara bersamaan dengan Arjun Irigasi. Namun di babak ke-7 ini dia bertemu dengan Parayan David menjadi batu sandungannya. Dimulai dari E4 oleh Parayan, dibalas C6 oleh Gukes, D4, D5. Kuda D2, pion kali pion, dan kuda kali pion. Carukan defense dimulai di partai ini. Kuda F6 dibalas dengan kuda langsung memukul. Dipukul oleh pion E dan C3. Gajah D6, gajah D3, langsung rokade dari hitam. Kuda G2, benteng G8 dan menteri C2. H5 dibalas dengan langkah rokade oleh putih. H4 tetap dilajukan. Gajah di sini ke F4, mengajak pertukaran. Jika di posisi ini teman-teman, benteng memukul kuda terlebih dahulu, maka sekilas di sini akan ada keuntungan. Tapi ternyata tidak. Kok bisa? Baik, ini akan dipukul dengan menteri. Ketika gajah kali gajah, maka datang di sini langkah mengancam gajah. Entah kemanapun langkah dia. Misal di sini langkah dengan menutup karena ada ancaman cek, tentu gajah hilang. Kalau dia menghindar, maka datang langkah seperti ini. Dan ketika dia bergeser,
ada ancaman benteng memblok langkah, yang mana ancamannya checkmate, teman. Masih bisa ditutup dengan gajah, namun di sini akan kembali langkah seperti ini, teman-teman. Menghindar satu-satunya, maka di sini akan datang langkah seperti ini. Makanya itu dikhawatirkan oleh hitam. Kembali ke posisi di saat gajah F4, langkah partai kuda ke-6. Dibalas dengan menteri D2, H3, benteng di sini ke E1, membiarkan pertukaran pion itu. Gajah ke F8, kuda G3, dan dibalas dengan langkah gajah ke E6. Artinya dari struktur bangunan hitam, dia mau menyerang tapi tidak mau menerima serangan sedikit pun. Namun di sini pion yang beradu di G2 dan H3 langsung dipukul. Menteri ke D7 minta dikeroyok sepertinya pion ini, karena sebenarnya bisa dipukul langsung oleh gajah. Benteng G3 dibalas dengan gajah kali pion, kuda ke-4, dan dilanjutkan dengan gajah ke F5, benteng ke E1, gajah G6, dan benteng G3. Dibalas dengan langkah menteri D5. Itu di sini bertujuan untuk mengancam kuda, teman-teman. Dibalas dengan langkah menukar kualitas dari putih. Dipukul oleh pion benteng G3. Dan di sini, teman-teman, benteng langsung ke E7. Persiapan untuk mendomol atau menyusun benteng tersebut. Menteri ke-2 dibalas dengan B5. 4 mengajak pertukaran kuda C7. Pion kali pion, pion kali pion, gajah di sini langsung memukul kuda. Dengan menukarkan gajah tersebut menghilangkan tekanan atas kuda yang di E4 ini. Dipukul, gajah di sini memukul pion, sekaligus ada kemungkinan ancaman menteri ini ketika benteng bergeser. Benteng B8 mengancam balik, dibalas dengan langkah gajah ke D3. Benteng di sini ke C8, gajah ke 6 dibalas dengan benteng ke D8. Kuda D2 dilanjutkan dengan langkah menteri F7. Dan di sini gajah C4. Ketika di sini, teman-teman, diterima tawaran itu, apa yang terjadi? Hanya terjadi pertukaran tentunya. G2, A5, H3, G5 langkah terbaik. Dan di sini benteng ke-6 mencoba menutup sekilas ruang pertukaran, dan ketika di sini raja cek, maka kuda ke F3 menjadi leluasa langkah dari putih. Kembali ke posisi di saat gajah di sini ke C4. Langkah partai di sini, teman-teman, yang mungkin kurang akurat di sini dari hitam, memilih untuk benteng ke D5, langkah yang tidak bisa diterima nih, teman-teman, karena putih pada prinsipnya dia mengajak pertukaran dan memang wajib menukarkan kualitas. Namun langkah dari hitam malah memberikan benteng tersebut ke D5. Datang gajah B3 untuk mengulur langkah tekanan tersebut. Benteng B7, dan di sini baru dipukul. Dipukul dengan menteri C4. Pada prinsipnya sebenarnya dari tadi hanya ingin bertukaran, namun menjadi kalah posisi dan kalah tempo dari hitam, teman-teman. Menteri di sini kali menteri dipukul oleh kuda. F7 raja, dan di sini dibalas dengan langkah benteng ke-1. G5, H3, benteng C7. Dengan maksud mengancam kuda. Kuda ke-3. G6 dibalas dengan benteng ke A1.
dan dilanjutkan dengan benteng ke B7 mengancam balik. B4, benteng C7 mengancam balik pion kuda ke D5. Dilanjutkan dengan langkah benteng D7, benteng A5 dan F5. Raja F1, Raja E6, kuda G3, benteng C7. Lagi-lagi dia melirik pion lemah yang di C3, teman-teman. Benteng cek, dibalas dengan F7, dan di sini kuda ke D1. H6, gajah E2. G4, diterima dan dipukul oleh pion. D3, untuk mengamankan posisi pion yang di C3. Benteng di sini ke E7, ingin mengancam kuda. C4 dibalas. Diabaikan langkah itu, teman-teman, dengan maksud untuk mempromosikan 3 buah pion ini. Gajah ke F4, C5, semakin susah untuk dibendung. G3, mengajak pertukaran, diterima dan dipukul oleh gajah. Kuda ke E3. Di posisi ini dari hitam menyerah, teman. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Langkah terbaik di sini jika gajah ke F4 karena terancam, maka akan datang kuda D5 dengan mengancam balik kedua perwira tersebut. Manapun dia, maka tentu harus hilang. Kalaupun misalnya di sini bisa kembali nanti perwira dari hitam, namun akan dipukul cek terlebih dahulu. E6 dipukul cek. Kembali ke posisi, langkah lain misalnya gajah ke F2, kuda D5 dengan mengancam benteng tentu. D7 langkah terbaik. Raja langsung mengawal dan persiapan untuk promosi yang tidak bisa dihindari. G3 sekalipun, C6. Maka di sini minta perwira pada akhirnya dari putih atau minimal ditukar kualitas kuda dengan benteng. Sekaligus ancaman promosi tidak bisa dihindari. Makanya di posisi kuda ke-3 dari hitam langsung menyerah. Semoga bermanfaat pembukaan catur terbaru yang dimainkan oleh para Grandmaster di Qatar Master, teman. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.